wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Kiki Kusuma Wardani, mahasiswa PPG Transformasi BAT 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 25406061381. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 24 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada kelas 5 fase B dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Ya, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, Adik. Semangat pagi. Pagi. Yes. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Abdan. Abdan, silahkan maju untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ramzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen. Ketika Ibu panggil nama anak-anak, tolong anak-anak bilang hadir Bu, gitu ya. Abdan, Hadir, Bu. Gazi, Hadir, Bu. Bilkis, Hadir, Bu. Jidan. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menciptakan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Seperti biasa, kita akan membaca surat-surat pendek. Yang kita baca adalah surat Al-Ma'un. Dimulai dari ta'awud dulu ya. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
membiasakan melafalkan Asmaul Husna, bacaan dan gerakannya. Silakan anak berdiri. Ya, Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Pesan pokok di dalam surat Al-Ma'un, masih ada yang ingat? Yang pertama yaitu tidak boleh menyakiti anak yatim. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, tidak boleh meriya. Kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, menjelaskan arti, makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, menghafalkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ada yang sudah tahu belum? Apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama? Nama-nama Allah yang baik. Sudah ada yang hafal Asmaul Husna? Sudah hafal semuanya? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran terlebih dahulu. Itu pasti mereka. Isa, coba tebak, ayah bawa apa? Pasti sepatu. Ternyata sepatu. Wah, bagus sekali. Coba ya. Mia sudah tidak sabar ingin melihat bisa pakai sepatu baru. Mia. Aduh, kok sensasi? Aduh. Oh, kenapa sayang? Kok dibuang? Sepatunya kecilan. Masa sih? Coba Bunda lihat. Oh iya, talinya belum dikendurkan sayang. Ini sih gampang. Sudah Bunda. Nah, sekarang coba pakai pelan-pelan ya. Makasih Bunda. Sepatunya lepas. Ada apa lagi sayang? Pasti talinya belum kencang. Nah, coba lagi sayang. Bisa pakai sepatu. Anak ayah belum bisa. Di dalam video tadi kalian melihat apa? Memakai sepatu sendiri. Berarti dia dikatakan anak mandiri. Nah, anak mandiri ini akan kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Itu tadi perilaku dari salah satu Asmaul Husna, yaitu anak mandiri. Kita akan menjelaskan materi yang ada di layar. Anak-anak silahkan lihat di layar semuanya, perhatikan ya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Asma berarti nama-nama,
Dalil surah Bismillahirrahmanirrahim, walillahi asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya dan hanya milik Allah lah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Yang pertama kita bahas asmaul husna yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu adalah apa artinya? Maha kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Cara meneladaninya yang pertama, jika mempunyai harta yang cukup, maka harus membantu. Jadi kalau kita punya harta yang banyak, harta yang cukup, kita harus membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, tidak memamerkan harta yang kita punya. Jadi kalau kita punya harta yang banyak, kita tuh tidak boleh pamer. Kemudian yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau kalian punya ilmu, punya pengetahuan, diajarkan kepada orang lain, diajarkan kepada teman-temannya. Misalnya teman-temannya nggak tahu, maka anak-anak yang tahu harus memberi tahu. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya hidup dan berdiri sendiri. Ya, Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaannya. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Cara meneladaninya yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Harus mandiri. Yang kedua, kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kalau kita dapat tugas, kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Kita harus peduli kepada orang lain, apalagi orang yang terkena musibah, yang butuh bantuan kita. Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Cara meneladaninya bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus menghargai hidup dengan cara menjaga. Yang kedua menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Makan yang bergizi, olahraga, mandi sehari 2 kali. Tiga, menyayangi makhluk hidup. Cara menyayangi makhluk hidup mana? Kalau ada hewan, misalnya ayam, jangan dilempar. Selanjutnya Al-Mumin. Al-Mumin itu artinya adalah mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja, kapan saja. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Cara meneladaninya bagaimana? 1. Harus rajin sholat. Kemudian yang ketiga, hormat kepada orang tua dan guru. Kalau di rumah itu harus patuh apa perintah orang tua. Tapi kalau di sekolah kita harus patuh dan hormat kepada guru. Karena guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Yang keempat, bersikap ramah. Kita harus bersikap ramah kepada siapapun, baik orang tua, baik teman, baik anak kecil, harus bersikap ramah. Bagaimana sih ramah itu, Bu? Yaitu dengan senyum, jangan cemberut kalau lewat di depannya orang. Yang selanjutnya Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Kehidupan di dunia adalah sementara, akhirat kekal. Cara meneladaninya: 1. Meyakini kebenaran hari kebangkitan. Yang kedua, mengajar ilmu yang bermanfaat. Ketiga, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Jadi, kalau ada teman kalian yang malas belajar, harus kalian semangat. Ayo semangat, kita harus pintar. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang akan bertanya? Siapa? Gazi. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Ya, pertanyaan dari Gazi adalah mengapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Supaya kita dapat menerapkan perilaku terpuji Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, itu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu perwakilan kelompok silahkan untuk maju ke depan mengambil LKPD atau tugas kelompok anak-anak. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah,
dipegang semuanya pakai di kelompoknya. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kalian mengerjakan tugas kelompok. Yaitu kalian memasangkan. Ini kalian harus tarik garis ya, paham? Ketiga, lembar ketiga, yaitu anak-anak silakan itu di situ ada al-qawiyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, al-ba'is. Nah, yang kalian tuliskan di sini adalah cara meneladaninya. Oke? Nah, sekarang silakan anak-anak kerjasama dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Saling kerjasama ya. Ini kelompok belakang kelas. Mau kemana nanti? Boleh Udah ya. Sekarang ibu akan memanggil kelompoknya satu-satu. Dimulai dari kelompok 1. Ayo, maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Bilqis dan Abita. Allah yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk di dunia. Allah yang membangkitkan manusia dalam kematian di hari kiamat. Allah yang menentukan waktu kematian setiap makhluknya. Allah yang memiliki kekuatan iman dan kealaman. Allah yang tidak membutuhkan siapapun yang selalu menjaga alam semesta. Ini juga membuat kuasa bagi apa kesukaan harta, maka berjalan yang lebih tidak menambahkan dan menambahkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Jika memiliki ilmu maka melakukan dan tidak menampilkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Kan ada diskusi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kelompok 2. Apa
Bagaimana cara menadalani al-qayyum? Menggantungkan hidup kepada orang lain. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Meneliti kepedulian kepada orang lain. Demikian hasil presentasi dari kelompok saya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut. Ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, lanjut langsung kelompok 2. Silakan langsung maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rasti dan Flora. Al-Muhyi, Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk di dunia. Al-Ba'is, Allah yang membangkitkan manusia dari kematian di hari kiamat. Al-Mu'min, Allah yang menentukan waktu kematian setiap makhluknya. Al-Qawiyyu, Allah yang memiliki kekuatan sempurna dan tak terkalahkan. Al-Qayyum, Allah yang tidak memiliki siapapun dan selalu menjaga alam semesta. Diskusi dari kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ya Bu, apa makna al-muhyi dan al-mu'min? Jadi artinya Allah Maha memberikan dan al-mu'min artinya Allah Maha mematikan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Lanjut sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ella dan Vito. Al-Qayyum, Allah yang tidak membutuhkan siapapun dan selalu menjaga alam semesta. Al-Qawiyyu, Allah yang memiliki kekuatan sempurna dan tak terkalahkan. Al-Mu'min, Allah yang menentukan waktu kematian setiap makhluknya. Al-Ba'is, Allah yang membangkitkan manusia dari kematian di hari kiamat. Al-Muhyi, Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluknya di dunia. Al-Qayyum, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan. Ya, jika memiliki ilmu maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu. Al-Qayyum, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, memiliki kepedulian kepada orang lain. Al-Muhyi, kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, menyayangi makhluk hidup. Al-Mu'min, rajin sholat, membaca Al-Quran, bersikap ramah. Al-Ba'id, meyakini kebenaran hari kebangkitan, peduli untuk menghidupkan orang lain, terbiasa menanamkan rasa percaya diri. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kelompok 4. Bagaimana cara kita meneladani al-ba'is dalam kehidupan sehari-hari? Meneladani al-ba'is dalam kehidupan sehari-hari adalah meyakini kebenaran hari kebangkitan, mengajar ilmu yang bermanfaat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dea dan Latifah. Ini Allah yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk di dunia. Al-Ba'is, Allah yang membangkitkan manusia dari kematian di hari kiamat. Al-Mu'min, Allah yang menentukan waktu kematian setiap makhluknya. Al-Qawiyyu, Allah yang memiliki kekuatan sempurna dan tak terkalahkan. Al-Qawiyyu, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan harta. Al-Qayyum, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Al-Muhyi, harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, menyayangi makhluk hidup. Al-Mu'min, rajin sholat, membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru. Al-Ba'is,
meyakini kebenaran dari kebangkitan, peduli untuk menghidupkan orang lain, terbiasa menanamkan rasa percaya diri. Demikian hasil dari diskusi kelompok 4. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ingin bertanya? Oke, kelompok 1. Bagaimana caranya agar bisa menghafal Asmaul Husna? Caranya adalah harus kita baca setiap hari secara berulang-ulang. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, anak-anak semuanya keren, semuanya telah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Ya, jadi hari ini semuanya kita belajar tentang Asmaul Husna, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ada Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Selanjutnya, kita lebih semangat lagi. Kita ice breaking ya. Semuanya berdiri. Biar semangat. Yuk. Oke, silakan duduk kembali. Jadi sekarang tadi kita sudah tugas kelompok, yaitu sekarang tugas individu, ada tugas mandiri yang akan dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Waktunya sudah habis. Sekarang semuanya dikumpulkan. Baik, dengan materi hari ini kita akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Coba angkat tangan. Ya, coba Alisa. Hari ini kita belajar 5 Asmaul Husna: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Ya, benar. Semuanya benar. Nah, pertama tadi itu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah ya, baik dan berjumlah 99. Yang kedua, kita belajar tentang Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, dengan pelajaran pada hari ini, gimana perasaan anak-anak semuanya? Senang? Senang sekali? Semoga materi pada hari ini dapat